sih memerankan seperti itu? Punya ini sendiri nggak sih sama netizen kayak jadi kesel sama kamu? Enggak sih, kan aku juga dibantuin sama karakter yang lain gitu. Jadi Pin kamera Pin. gimana pokoknya aku pengen gimana caranya aku bisa mainin karakter-karakter yang kompleks aja sih. Karena menurutku yang harus dimainin bukan cuma karakter terbaik doang gitu, tapi karakter-karakter yang seperti ini juga perlu dimainkan dengan baik dan benar gitu. Jadi aku senang bisa dapat kesempatan main karakter kayak gini. Kalau soal takut punya image karakter yang toxic, ini kebetulan aja kemarin habis ngerjain itu, terus habis itu ngerjain project ini karakternya agak-agak mirip, tapi jadi toxicnya beda. Tapi kalau katanya gitu kamu tuh punya impact ya, impact banget ya. Apa tuh? Green flag. Jadi cowok yang Oh, baik oke banget oke. gitu. Nah kalau kamu sendiri memerankan masuk ke dalam karakter itu punya pengalaman sendiri nggak sih kayak oh iya ya Ardi atau Ardi beneran nih? Pasti apalagi ketika berada di dalam adegannya itu sebenarnya pasti make up dan ngaca itu kayak udah ini harus banget ya gue mainin gitu, tapi balik lagi karena ya as an actor gue rasa apapun karakternya perlu dimainkan dengan baik. Mas Doni, susah nggak sih jadi orang berperan sebagai ayah tapi yang kayaknya tuh strength banget gitu sama anaknya? Apakah juga mirip juga sama sehari-hari? Menurut saya seorang ayah ke keluarganya pasti pengen yang terbaik gitu. Tapi bagaimana dari cara mendelivernya, bagaimana supaya ini kan bisa dengan verbal, bisa dengan tingkah laku, bahkan bisa dengan apa ya, represif gitu menurut istilah saya gitu. Kebetulan tokohnya Benny di sini kan yang seperti itu, ambisius banget bahwa anaknya harus seperti saya, seperti juara seperti ini. Anak keduanya juga seperti ini. Yang salah satu pesan dari film ini, nggak seperti ini loh ayah yang baik, gitu loh. Nggak seperti ini komunikasi dalam keluarga, gitu loh. Nah itu ya kan dalam film yang kita sharing ya. Dalam film kan ada hiburan, ada pesan yang disampaikan, ada apa sih benang merahnya. Nah itu salah satu seperti itu. Kalau ditanya susah, karena jangan sampai galak atau biadab itu kan nggak harus dengan mata, dengan apa, tapi sebagai ayah yang di depan ini anak saya, di depan pacar anaknya gitu kan juga harus bisa dimainin gitu oleh teman-teman dan saya juga. Seperti itu sih, itu tantangan sih sebenarnya. Thank you pertanyaan. Oke. Emosi lebih banyak emosinya, punya rasa capek nggak sih? Mungkin pada saatnya kayak energinya langsung berpulang atau naik badan nggak ada Di film ini tadi nonton? Ya, yang lumayan menurut saya di sini agak menguras karena itu nggak saya mekanis gitu loh, maksudnya nggak saya rekonstruksi gitu. Jadi waktu minum obat itu loh, yang dikasih obat itu yang ngalir gitu aja gitu, bahwa itu yang ayah mau minum obat itu loh, yang di tempat tidur apa di kamar itu loh, ada nggak sih tadi ada ya kan gitu ya, itu terjadi begitu aja gitu loh. Saya nggak merekonstruksikan bahwa aku harus jatuh atau aku harus memeluk anaknya, dan ternyata lumayan capek juga gitu, karena ya itu tentunya setelah kita alamin itu yang apa namanya reading apa, tentunya teman-teman aktor yang lain dan semuanya di sini juga memperkosa dulu adegan itu, bahasanya lainnya itu, baru kemudian apa yang keluar adalah yang itu. Jadi kita habis ini aku mau cerita, habis ini biasanya sih seperti itu. Ali. Jadi temen nggak sih di dalam bentar. syuting pikiran kan itu sebenarnya mungkin berkomunikasi dengan Untuk saya masalah senior junior tuh nggak ada. Kalau di set kita semua sama gitu loh. Saya kalau misalnya pun nggak ngerti, analoginya gini, kalau kita nyasar nanya ini sama siapa? Sama siapa aja yang ada kan? Ya. Sama seperti kita juga di sini, kalau kita nggak ngerti di set, kita bahkan bisa tanya ke teman-teman TU, ke teman-teman genset, gimana sih kalian bisa gulung kabel yang benar gimana sih? Gitu, atau bisa menyajikan kopi yang benar gitu ya, seperti itu. Jadi senior junior menurut saya nggak ada. Begitu di set semua sama, dan saya nggak pernah menganggap semua teman-teman ini lawan main, semua adalah partner main saya. Kayak gitu sih. ada usul nggak sih komunikasi dengan teman-teman?
sejauh ini nggak ada sih, lancar-lancar aja untuk komunikasi apa yang kita mau adegankan kita ini setelah kita baca naskah gitu. Biasanya kita ya misalnya saya sama Timo gitu ya, jadi sama Timo mau diapain nih, ya udah ntar tinggal tektokannya aja gitu. Tapi Mas Gun lebih banyak improvisasi dalam sebuah acting. Nah, kalau misalnya masalah improvisasi itu tergantung nakoda kita. Sejauh apa kita boleh improvisasi selama substansinya tercapai. Gitu. Ada sutradara yang strict sama line, ada sutradara kamu boleh improvisasi tapi jangan kejauhan. Nah, itu tugasnya dia buat ngegas kita semua deh. Itu Mas Gun sendiri tipenya seperti apa? Enggak sih, saya nggak terlalu karena kan kita bermain berdua gitu misalnya Nemo. Takutnya kalau misalnya saya berimprovisasi terlalu jauh, yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Belum tentu saya digituin sama orang atau saya begitu Timo, tektokannya jadi, dan itu akan ketara di kelihatan di screen. Jadi ya terukur lah kalau misalnya mau impro. Ali, kamu kan di situ jadi peran yang suka banget film apa musik gitu. Sehari-hari kamu juga suka musik yang kayak gitu nggak sih? Karena karakter Timo ini sering dengerin musik rock, jadi aku mungkin bikin salah satu playlist yang bakal didengerin tiap hari. Kayak kalau orang dengerin musik rock tuh kan biasanya ada yang kayak headbang atau Psychedelic. Iya, sering juga kayak ngelihat orang-orang moshing gitu kan. Moshing, jadi kayak research tentang rock. Sorry, balik lagi ke basic pertanyaan. Kenapa sih kalian mau mengambil peran di film ini? Maksudnya kan pasti punya tantangan masing-masing, tapi kenapa mau mengambil film ketindihan ini? Mungkin dari Kevin kali ya, terus Ali, baru Mas. Kenapa mau ambil film ini? Karena ini kayak tadi udah saya kasih tahu di dalam, ini adalah film pertama saya. Kenapa akhirnya mau main film horror dan film ini? Karena ketika dibaca skripnya isinya ya bukan cuma isinya ya bukan cuma soal nakut-nakutin orang, pengen nakutin penontonnya atau jump-scare gitu, tapi filmnya berangkat dari drama. Seperti yang ditonton tadi kan memang tebal kan, soal drama keluarga, soal percintaannya, soal gejolak di dalam jiwanya gitu, soal loneliness ya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat orang-orang akhirnya bisa tidak berpikir secara lurus, secara jernih, dan akhirnya mengambil tindakan-tindakan yang mungkin sebenarnya dia nggak mau. Dia senang menjadi film horor yang bukan cuma soal nakutin orang doang, tapi lagi belajar. Ya, mungkin kamu butuh berapa lama sih untuk ada adegan ciuman ya di sini? Butuh berapa lama maksudnya Iya, latihannya? belajar latihannya. Aku sudah ada chemistry atau mungkin gimana sih? Enggak lah, ada. Kita reading lumayan lama, sebulanan kayaknya. Dari situ seperti yang tadi saya bilang, saya berusaha untuk dari awal gimana caranya lawan main saya bisa nyaman main sama saya. Saya berangkatnya dari situ dulu. Jadi saya berangkat bukan dari kita adalah lawan main, kita adalah partner di sini, bukan, tapi gimana caranya gue bisa jadi teman dulu. Jadi ketika kita sudah berteman, baru kita bisa membahas kerjaan, kita bisa membahas kerja, dan dia bisa lebih terbuka juga ngasih masukan di set. Gimana kalau kita gini aja, Vin. Ketika udah punya kenyamanan, pasti kan itu semua bisa berjalan. Teman, maaf ya kita bergantian. Oke. Oh, udah ikut. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you.